Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak sebab yang bisa mendatangkan siksa kubur pada pelakunya, salah satunya adalah tidak beristinjak atau cebok setelah kencing, ghibah, dan namimah. Berikut ini penjelasan berdasarkan riwayat yang telah banyak disampaikan. Yang pertama, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda saat melewati dua buah kuburan. Kedua mayat ini sedang disiksa. Keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Salah satunya disiksa karena tidak beristinja setelah kencing, dan yang lain disiksa karena selalu mengadu domba atau namimah. Kemudian Rasulullah SAW mengambil sebuah pelepah kurma basah dan membaginya menjadi dua. Masing-masing ditancapkan pada dua kuburan tersebut. Para sahabat bertanya, "Kenapa engkau berbuat begitu?" Rasulullah menjawab, "Barangkali bisa meringankan siksa keduanya selama belum kering." Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis tersebut diriwayatkan dengan berbagai sanad. Di antaranya dikutip Al-Qalal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sementara yang lain selalu menjelekkan orang lain dengan lisannya dan mengadu domba. Juga yang dikutip Tabrani dari Aisyah, Anas bin Malik, dan Ibnu Umar, serta dikutip Abu Yula dari Jabir. Salah satunya selalu menggibah orang lain. Al-Astram juga mengikuti riwayat Abu Umamah. Orang-orang mengatakan, "Wahai Nabi, hingga kapan mereka akan disiksa?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah. Kalau hati kalian tidak berbeda-beda dan kalau bukan karena pembicaraan kalian yang bermacam-macam, kalian pasti akan mendengar seperti yang sedang aku dengar." Kemudian yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, ada seorang wanita Yahudi yang menemuiku seraya berkata, "Siksa kubur itu karena air kencing." Aku pun menanggapinya, "Engkau berbohong." Dia berkata kembali, "Aku tidak berbohong. Nanti kita pun akan menarik kulit dan pakaian karena siksa tersebut." Tiba-tiba Rasulullah keluar untuk menunaikan sholat. Sementara perbincangan kami terdengar semakin keras. Rasulullah menjawab, "Ada apa ini?" Aku pun memberitahukan apa yang telah dikatakan wanita Yahudi tersebut. Rasulullah kemudian berkata, "Wanita tersebut memang benar." Sejak itu, Rasulullah tidak pernah sholat lagi kecuali selalu membaca doa usai sholat berikutnya. "Ya Tuhan, Jibril, Mikail, dan Israfil, lindungilah aku dari panasnya neraka dan siksa kubur." Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian yang ketiga, dari Abdurrahman bin Hasanah bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian tahu apa yang dialami orang Bani Israel? Jika mereka sampai terkena air kencing, mereka memotong bagian tubuh yang terkena air kencing tersebut. Kemudian mereka dilarang dan dia pun disiksa di kuburannya." Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hal yang paling banyak menyebabkan siksa kubur adalah air kencing." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kelima, Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah SAW, "Kebanyakan orang yang disiksa di alam kubur adalah karena air kencing. Jadi bersihkanlah diri kalian dari air kencing." Hadis riwayat Hakim. Kemudian yang keenam, dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah berkata, "Bertakwalah kepada Allah dalam hal air kencing, karena air kencing adalah hal pertama yang akan dihisap di alam kubur." Kemudian yang ketujuh, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Maimunah, berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah siksa kubur benar-benar ada?" Rasulullah menjawab, "Ya Maimunah, dan siksa yang paling pedih adalah karena ghibah dan namimah." Siksaan terhadap ketiga hal tersebut terjadi di alam kubur karena alam kubur merupakan tempat kehidupan akhirat yang pertama kali.